wajib kita pahami. Untuk itu kan kita perlu sebuah tuntunan. Apa yang menjadi tolak ukur dalam tuntunan ini? Pertama, selama ini kita mengenal apa yang wajib bagi kita kepada Allah. Tapi pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak para hadirin dan hadirat semua mengenal yang wajib bagi Allah kepada manusia. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Dalam hal ini, semua yang pernah kita kaji yang hak bagi Allah, yang hak bagi Allah bagi diri manusia itu adalah kodrat diri, yaitu kodrat batin. Ini kita sudah bahas selama ini. Yang wajib bagi Allah ada di kita adalah diri nafs, ya, diri yang wajib, diri batin. Dari sekian banyak batin-batin berkodrat diri oleh Allah demi mencapai martabat ketuhanannya, maka Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, wal alaqatun hayatun al-matinu antasirun. Ya Allah, kumpulkanlah semua diri-diri batin itu dan sembunyikanlah dalam bentuk satu diri agar memudahkan umatku beribadah kepadamu, ya Allah. Dari nafs yang kita kenal, nafsihi, nafsahu, nafas, tanafas, semua nufus, sebagai batin-batin mutlak bagi Allah yang dijadikan sebagai diri berkodrat batin mutlak. Maka untuk menjalankan hakikat ketuhanan dan keumatan tadi harus terbentuk perwakilan sebuah diri yang mewakili semua diri. Ini yang kita katakan keumatan diri itu bernama nafsiyah. Nafsiyah adalah sebuah diri wujud, wujud dari semua wujud diri, yang mana diri batin atau diri nafsiyah ini awalnya berkodrat zat yang berdiri sendiri, yang bersifat nafis atau sendiri, yang bersifat nafsi. Inilah yang kita katakan sebuah diri yang berasal dari zatnya Allah yang disembunyikan, dihimpun dan dimasukkan ke dalam sebuah diri batin, sebuah batin bernama batin nafsiyah. Nafsiyah yaitu diri, satu diri dari semua diri, tempat diri semua diri bersatu. Diri ini adalah tauhid ilahiyah, yaitu sebuah batin yang menghubungkan kodrat antara yang hak, diri yang sir, sifat batin Allah, sifat rahasia Allah, dengan sifatnya Allah sendiri, sifat sir dan sifat. Inilah yang akan menjadi suatu kehidupan diri nafsiyah. Dari diri nafsiyah, himpunan dari semua diri tadi,
kita akan kaji, kita akan buka jabariyahnya sehingga jelas asal usul terjadinya awaludin ma'rifatullah. Awalnya adanya aku ingin dipanggil Allah. Awalnya hu Allah, dari Allahu. Dalam masa sir asror kita sudah mengenal aku Allah, Allahu, ya, hu Allah, Allahu, Allah itu aku. Tapi di makom ibadah awaludin marifatullah, bagaimana proses terjadinya ma'rifatullah, awaludin yang mengatakan aku Allah. Ini kalau kodrat hu Allah tadi dibanding dengan Allahu, ini makomnya kan sudah beda seperti yang saya terangkan. Kalau Allahu itu kodratnya ilmu, kalau hu Allah itu kodratnya ibadah penyembahan. Tapi tidak semudah itu kata penyembahan diucapkan kalau kita tidak mengkaji lebih dalam dan kenyataannya. Dari mana datangnya kodrat penyembahan? Ini ada proses tajali yang benar. Jangan hanya berkalam tanpa tajali dan tanpa bisa melihatkan, memperlihatkan atau menyaksikan kejadiannya. Dalam Jabariyah ini kita mengenal tadi namanya nafsiyah. Kalau kita kaji dalam hukum sifat 20, bersifat 20 Allah pada diri, bukanlah 20 sifat Allah bagi diri, tapi dibagi 3 sifat 20 itu. Ada yang salbiyah, nafsiyah dan manawiyah, terbagi 3. Artinya bersifat 20 Allah dalam diri. Dalam hal ini nafsiyah ini adalah sebuah kodrat wujud yang dimohon oleh Rasulullah untuk dikumpulkan kodrat-kodrat diri itu, batin-batin diri itu, ya Allah. Batin-batin yang bernama naf dikumpulkan dalam satu diri rahasia. Itulah nafsiyah, atau hidup nafsi atau sendirinya. Dalam hal ini kita kembali mengingat kepada kodratnya. Nafsiyah adalah sebuah diri wujud, ya, yang dimanapun kita dia ada di situ. Salah satu batin wujud tempat bersandarnya semua diri atau semua batin, yang dikatakan berpadunya diri, batin-batin semua batin dalam bentuk nyata, itu dinamakan dengan nafsiyah atau diri yang wujud. Diri yang wujud ini adalah diri disebut dengan diri haliyah. Haliyah itu adalah kenyataan atau wujud nyatanya. Diri haliyah ini adalah diri yang dikenal penguasa langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat dari hukum hijahiyah, Saud maksainya Allah, Allahu Akbar, kita sudah paham kalau ada salbiyah yang tidak boleh dimiliki manusia. Salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Salbiyah adalah Allah ahzad. Nafsiyah adalah diri batin yang bersifat wujud. Kodratnya adalah hu atau aku. Sementara manawiyah adalah tempat Allah bersifat. 14 sebagai rukun dan syarat zahir dan batin. 20 sifat Allah bagi 3 tadi. Setelah kita mengenal lebih dalam lagi siapa
nafsiyah ini, inilah diri yang dinyatakan dan diri yang bersifat nyata pada kodrat ghaibul quyub, pada kodrat sifat menyatakan diri. Dari batin sir, dari sir jadi batin, dari batin dia menyatakan diri yang awalnya bersifat zat. Ini nafsiyah ini awalnya adalah zat, para hadirin dan jamaah. Kemanapun kita pergi diri itu ada. Nafsiyah ini akan ikut kemanapun. Inilah diri dianya Allah yang dihimpun dari seluruh batin-batin diri. Yang jadi satu diri dinamakan nafsiyah. Yang Allah katakan di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu ada, di situ dia ada. Dia itu siapa? Itulah diri zatnya Allah yang dihimpun dalam batin nafsiyah. Ini yang kita kenal dengan kodrat aku, tapi keakuannya adalah ilahi, yaitu rohani, sifat ketuhanan, keakuan sifat ketuhanan bersifat. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita sudah paham diri nafsiyah ini adalah sebuah wujud yang dikatakan hu atau aku, karena salbiyah adalah atau Allah, maka disinilah kita mengetahui sifat salbiyah itu adalah suatu zat mutlak, dan sifat nafsiyah adalah wujud yang bersifat. Wujud adalah sifat, tapi kodratnya tidak mutlak, tapi sifat. Inilah yang dikatakan salbiyah Allah, nafsiyah hu aku, hu Allah. Tapi dalam proses melaksanakan tajalinya, kata-kata tadi itu hu Allah ini adalah berkodrat, hu adalah aku, dan adalah zat. Ma'rifat menyaksikan bagaimana adanya aku adalah zat, zatku bernama rohani. Jadi yang aku itu adalah dia, hu rohani yang dipanggil dia. Jadi dalam hal ini, dalam melaksanakan perbuatan wujud dan maujud, terbentuknya ada tapi belum berbentuk, ini ma'rifat tunggal yang akan mendirikan wujud menjadi alif. Alif titik awal mula jadi masa wujud dalam sukun, menghadirkan kehadiran nur kasiyah berwujud alif berbentuk diri dalam ma'rifat hu Allah. Dalam kalam batin menyaksikan hu aku dia. Aku pada posisi pandangan batin, hu pada posisi pandangan nyata zahir. Jadi dengan demikian alat pencapaian ketuhanan bersifat salbiyah zat Allah, wujud kidam bako mukhalifatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi, itu tidak boleh dimiliki oleh diri melainkan wujud semata, ma'rifatullah. Setelah ini kembali menjadi salbiyah kepemilikan Allah mutlak. Salbiyah disebut dengan kalam Allah, maka nafsiyah sebagai
perwujudan antara diri dan sifatnya sendiri. Inilah yang menyatukan batin, yang menyatukan batin, yang bersaksi menyatukan keumatan pada ma'nawiyah, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, tambah dua kodrat lagi menjadi 14. Nur yang 7 lenyap di dalam diri yang al-haq, menemui nafsiyah sebagai batin tunggal Allah untuk menuju salbiyah. Jadi di dalam hal ini, kalau kita bercerita kembali kepada tingkat ibadah, Allah titik wujud sukun maujud kepada alif aftar, tidak ada menjadi ada, mata batin menyaksikan dalam kalam Allah. Dibalik kembali kepada masa ilmu, awal diri adalah Tuhan, wahid tunggal pada waktu itu Allahu. Itu menyatakan lenyapnya asma Allah, berdirinya aku tunggal semata wahid. Tapi di dalam awaluddin marifatullah ini jatuh kepada awaluddin marifatullahu Allah, tapi tajalli daripada itu adalah dengan perantara nafsiyah. Nafsiyah menyaksikan batin Allah, diri yang berkodrat batin Allah tadi. Nafsiyah adalah diri tunggal yang golongannya ihsan, menyaksikan kepada zat Allah dengan segala maujud dan menerima pembuktian wujud dan mewujudnya salbiyah, dan bersifat pada sifat ma'nawiyah. Ini adalah nafsiyah. Jadi sifat diri kita, batin kita ini adalah sifat nafsiyahnya Allah. Jadi kalau kita dipanggil dalam solat Allahu Akbar, artinya kita itu dipanggil karena ini adalah semuanya adalah kodrat. Nafsiyah adalah kodrat, salbiyah adalah kodrat, ma'nawiyah adalah kodrat. Jadi kelihatan di sini bahwasannya perwujudan dari salbiyah kepada nafsiyah, nyawa, kalau dalam bahasa syariat ini melahirkan ma'nawiyah berwujud Muhammad. Nah ini yang makomnya hidup. Mani itu artinya ini adalah makomku atau rumahku atau kodratku. Ini yang kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, qadirun, hayyun, sami'un, semua sampai mutakalimun. Ini adalah 14 kodrat sebagai maujud. Wujudnya nafsiyah, wujudnya adalah salbiyah. Dan ini adalah satu kesatuan disebut dengan diri nafsiyah. Tetapi dalam kita mentajalikan ketuhanan, kalau kita tidak bisa membedakan hak nafsiyah dengan hak salbiyah, ini Allah ini akan bisa menjadi satu kesalahan di dalam mengamalkan. Bisa jadi aku Allah jadinya. Tapi kalau mata batinmu menyaksikan bagaimana wujud tiada menjadi ada dan ada menjadi haliyah, dan haliyah adalah sumber dari seluruh penguasa langit dan bumi, adalah wujud dari penguasa langit dan bumi. Inilah yang dikatakan diri nafsiyah. Hanya satu nafsi, hanya satu yang tidak bersekutu dengan alam manapun asal muasalnya. Ini nafsiyah.
Inilah diri yang dikatakan hu atau aku. Salbiyah adalah zat, nafsiyah adalah aku, akbar adalah ma'nawiyah. Allahu akbar. Salbiyah adalah Allah, hu adalah aku, akbar adalah ma'nawiyah. Jadi dari sifat haliyah ketiga-tiganya ini, karena terjadi pentajalian ada dan tiada, inilah asalnya salbiyah Allah, nafsiyah hu, dan maujudnya adalah ma'ni Muhammad, berupa-rupanya berupa Adam. Jadi dengan demikian kalau kita berzikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, maka mata batin sudah bisa menyaksikan salbiyah dengan 5 sifat wujud, kidam, bako, mukhalifatul lil hawadis, ya'muhu binafsihi. Ini diwujudkan oleh diri batin dalam penampakan pada maknawiyah. Makanya dikatakan insan diri itu, insannya Allah itu yang dikatakan dengan diri nafsiyah. Jadi alif nun sin, insan artinya alif nun sin. Alif itu apa? Salbiyah. Nun nafsiyah. Sin itu manawiyah. Itu yang dikatakan insan. Jadi kebesaran-kebesaran Allah, zat dan sifatnya tadi membuat terjadinya sebuah umat yang dinamakan nafsiyah. Awalnya zat dikasih ruh bernama rohani, inilah yang dikatakan nafsiyah. Maujudnya adalah manawiyah, itulah yang dikatakan nurani. Sementara Allah salbiyah rabbani. Dengan dipanggilnya Allah, jangan kamu tidak datang beribadah kalau memang itu kodratnya Allah. Kalau dia panggil Allah, berarti dia memanggil kodratnya sendiri. Apa masalah bagimu kalau aku panggil rohaniku, aku panggil nuraniku, aku panggil rabbaniku, aku nyatakan dalam diri nafsi yang berwujud manawiyah dalam kodrat salbiyah? Apa kamu menentang? Apa kamu tidak bertuhan lagi? Apa ada hakmu melarang dia bertuhan? Maka nafsu, ingat, tertibkanmu, mainah lawamah semua nafsumu, takluklah kepada ajaran Rasulullah untuk bisa mendapatkan marwah. Kenapa tadi? Karena semua itu adalah berawal kepada kembali nafsiyah pada rohani yang berwujud Muhammad. Disitulah para hadirin dasarnya kebenaran kalamhu Allah, dan berbeda dengan Allahu. Kalau Allahu awal diri adalah Tuhan, wahid tunggal ba'dal awal jadi. Tapi kalau hu Allah, pengakuan ini adalah berawal dari awaludin ma'rifatullah, Muhammad awal jadi maujud Adam sebagai umat. Di situ salbiyah bergerak sebagai kodrat. Jadi bernamalah jasad kita ini, yaitu berasmakan asma sifat. Apa asma sifatnya? Allahu Akbar. Merasalah kamu dipanggil oleh batin wujud, di mana semua luput ke dalam daerah sir yang ada di ulu hati kalbimu. InsyaAllah dengan demikian kita tambah bersyukur kepada Allah mengenal diri kita. Rupanya semua diri-diri batin itu sudah dihimpun dalam diri nafsiyah, yaitu diri yang sendiri, diri yang satu. Artinya naf adalah diri, syah itu adalah satu dan nyata. Mudah-mudahan dengan pengembangan demi pengembangan belajar tauhid ini,
Pengenalan harus dengan jalannya. Tidak ada pengenalan. Yang diperkenalkan adalah jalan. Insya Allah mudah-mudahan walazina jahadu